Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk dari tugas akhir saya. Yang mana tugas akhir kali ini dibimbing sama salah satu dosen yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Sri Astuti, daerah MSA. Judul produk dari tugas akhir saya yaitu Pusat Pertunjukan Seni Tari Jaipong dan Tembang Cianjuran. Baik, kita mulai dari data proyek terlebih dahulu. Latar belakang proyek ini yaitu yang pertama itu belum adanya fasilitas gedung pertunjukan seni yang mumpuni di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, terbengkalainya kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Nah, ini untuk latar belakangnya. Kemudian ada data-data dan juga peraturan yang sangat penting yang tidak boleh dihiraukan. Yang pertama yaitu KDB. Di Cianjur sendiri, KDB itu 60-80%. Kemudian maksimal ketinggian lantai yaitu 10 lantai atau 40 meter. Kemudian ada KDH-nya sebesar 20%. Kemudian ada GSB-nya 3 meter. Kemudian juga lahan ini luasnya 1,5 hektar. Dan juga lokasi ini tepatnya berada di Jalan Raya Bandung nomor 61 Kabupaten Cianjur. Kemudian luas bangunan perkiraan yaitu 0,8 hektar. Kemudian dilanjutkan dengan tema proyeknya, yang mana tema proyek ini saya mengambil tema proyek neovernakular, yang mana saya juga mengutip dari para ahli. Salah satunya saya akan menampilkan di sini, yaitu arsitektur vernakular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik, bentuk, konstruksi maupun non fisik, konsep filosofi tata ruang dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai tradisi setempat. Itu Now dan Rengkung 2013. Kemudian saya menyimpulkan ada 3 kriteria yang harus saya bangun dalam proyek ini. Yang pertama yaitu bangunan bergaya desain mengarah ke lokalitas atau tradisional. Yang kedua, terdapat fasilitas yang mewadahi yang memberikan edukasi terkait simpul budaya yang harus dihargai. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang relevan dengan program konsep arsitektur serta hubungan masa depan yang dipertimbangkan untuk mengantisipasi kondisi yang akan datang. Kemudian kita masuk ke konsep, yang mana konsep denah dan juga atap akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, konsep denah. Konsep denah ini saya ambil dari rumah tradisional asli Sunda. Yang mana dalam rumah tradisional itu seperti pada gambar berikut ini, yaitu ada di paling depan atau luar, yaitu biasanya teras, kemudian yang paling tengah biasanya atau area laki-laki dan perempuan itu tengah imah, kemudian area belakang yaitu perempuan atau dapur. Kemudian saya filosofikan ke dalam bangunan saya, yang mana bangunan saya ada 3 bagian juga. Yang pertama ada luar, tengah, dan juga dalam. Untuk bagian luar yaitu bagian depan, yaitu akan diisi sebagai teras atau penerima tamu yang dikhususkan kalau di masyarakat Sunda sebagai laki-laki. Kemudian yang tengah atau tengah imah biasanya kalau di adat Sunda yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kali ini saya akan filosofikan dengan adanya ruang pertunjukan atau ruang bersama. Untuk area belakang yaitu akan ditempati oleh pengelola, yang mana filosofinya pengelola adalah sebagai perempuan. Kenapa sebagai perempuan? Filosofinya karena pengelola itu biasanya bertugas untuk membereskan, membersihkan, serta mengurus bangunan itu sendiri supaya tetap utuh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk konsep atap itu sendiri, saya mengambil atap dari jelopong yang diadopsi ke beberapa bentuk yang lebih modern. Yang pertama kita lihat di gambar ada rumah adat Sunda yang beratap jelopong, kemudian ada tampaknya juga adat Sunda. Nah, di sini ada sekumpulan rumah adat Sunda, yang mana sekumpulan rumah adat Sunda itu saya filosofikan di atap bangunan saya. Seperti yang dilihat di gambar, atap ini berfilosofi yaitu bagaimana bangunan ini adalah sekumpulan masyarakat tradisional Sunda sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menampung aspirasi dan juga tempat masyarakat berkumpul di gedung ini. Kemudian konsep fasad. Nah, kacapi
suling merupakan alat musik yang dipakai untuk mengumandangkan tembang Cianjuran, yang mana pada bangunan ini sesuai fungsinya dijadikan sebuah filosofi yang diterapkan pada fasad bangunan pusat pertunjukan seni tari Jaipong dan tembang Cianjuran. Seperti terlihat pada gambar, ada sebuah gambar kacapi yang mana ada senar vertikal. Nah, di situ saya terapkan ke bangunan saya menjadi kayu yang vertikal. Kemudian ada lambang bunyi. Lambang bunyi ini melambangkan bahwasanya alunan-alunan musik dari suling dan kacapi itu sangat meliuk-liuk. Jadi saya ilustrasikan sebagai bunyi atau not nada, yang mana not nada ini diterapkan dalam sebuah fasad bangunan. Jadi seperti pada gambar ini. Kemudian ada di depannya di teras ada sebuah kolom struktur, yang mana kolom struktur ini ada sedikit visualnya. Nah, filosofinya apa? Filosofinya saya ambil dari seruling, kemudian saya gabungkan menjadi seperti demikian, sehingga ini berfungsi untuk menahan struktur juga. Selain menahan struktur, ini juga berfungsi untuk visual. Kemudian konsep ruang pertunjukan. Seperti pada gambar, ada gambar denah, yang mana denah ini berkonsepkan melingkar, yang mana bentuk denah tribun melingkar ini untuk meratakan pandangan memusat ke arah panggung. Jadi tidak ada penonton yang tidak kelihatan, semuanya rata memusat ke panggung dan arah penglihatannya tidak terhalang oleh apapun. Kemudian pencahayaan panggung juga saya buat melingkar seperti ini. Ini untuk menerangi para pemain musik atau para sinden atau para penari dan juga para nayaga di tembang Cianjuran. Kemudian titik lampu di tribun juga saya buat seperti ini di spotlight, karena ini untuk supaya tidak silo dan juga supaya terang. Nah, kemudian konsep plafon ini bertujuan untuk memantulkan suara dari depan. Nah, kemudian tempat duduk penonton. Nah, tempat duduk penonton ini berjarak 85 cm ini supaya sirkulasi dari setiap kursi itu bisa nyaman. Kemudian tinggi dari setiap kursi ke belakang yaitu 30 cm ini untuk si penonton yang di belakang tidak terhalang gitu oleh yang di depan. Nah, kemudian seperti ini gambar di interiornya. Nah, kemudian ada gambar rancangan. Ini saya juga membuat block plan, sheet plan, kemudian juga ada denah lantai 1, lantai 2 ini. Kemudian ada juga potongan A, potongan B, tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Dan juga saya lengkapi dengan detail prinsip supaya memudahkan si pembaca gambar, dan juga detail arsitektur supaya fasadnya mudah dipahami. Nah, kemudian saya juga udah buat utilitas air bersih lantai 1, lantai 2 denahnya. Utilitas air kotor juga saya persiapkan, kemudian utilitas air kotor lantai 2 juga. Kemudian utilitas listrik lantai 1, lantai 2, kemudian sprinkler supaya proteksi kebakaran aja, supaya ini aman terhadap kebakaran. Ini utilitas AC juga, saya memakai AC split di sini. Kemudian ini ada di lantai 1, lantai 2. Kemudian bangunan ini dilengkapi juga dengan CCTV lantai 1, lantai 2. Kemudian ini denah utilitas drainase. Sebelum kita akhiri dari presentasi ini gambar video animasi dari produk PA saya.
Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah support. Terima kasih orang tua. Terima kasih dimanapun Anda berada, siapapun itu. Terima kasih terutama dosen saya tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.